apa itu digital HR dan HR analytics, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Ada 6 pembahasan utama. Yang pertama, apa itu HR digital, komponen utama digital HR, apa itu HR analytics, tools HR analytics, pengenalan pivot table, serta implementasi pivot table berbasis video yang akan ditampilkan pada saat nanti. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu HR digital. Digital HR adalah transformasi proses sumber daya manusia tradisional menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman karyawan. Ini mencakup penggunaan berbagai sistem, perangkat lunak, dan aplikasi untuk memfasilitasi proses seperti perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, penggajian, dan pengelolaan data karyawan. Ada 3 komponen utama dari digital HR. Yang pertama, Human Resource Information System atau HRIS. Sistem informasi ini yang membantu Departemen Sumber Daya Manusia mengelola data karyawan secara terpusat dan mengotomatisasi proses seperti payroll, absensi, dan rekrutmen. Yang kedua, Employee Self-Service atau ESS. Fitur ini yang memungkinkan karyawan mengakses dan mengelola data pribadi secara mandiri, seperti mengajukan cuti, melihat slip gaji, atau memperbarui informasi melalui portal atau aplikasi mobile. Dan yang terakhir ada Cloud-Based HR. Sistem HR ini yang menyimpan data di cloud seperti AWS atau Google Cloud. Ini memungkinkan akses real-time, skalabilitas tinggi, dan keamanan yang lebih baik dari mana saja. Manfaat dari digital HR yang pertama ada efisiensi secara operasional dengan mengurangi paperwork. Digitalisasi menggantikan dokumen fisik dengan sistem otomatis, mempercepat proses seperti approval dan pengarsipan. Contohnya, e-signature memangkas waktu pengajuan reimbursement dari hari ke menit. Integrasi sistem menghilangkan input data manual, mengurangi risiko error dan biaya kertas atau penyimpanan, pencarian dokumen, dan risiko kehilangan data. Selanjutnya, yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Data real-time dari HR, keuangan, dan operasional akan diolah menjadi visual dashboard seperti Power BI untuk analisis lebih cepat. Contoh, tren absensi divisi bisa diidentifikasi langsung, memandu keputusan rekrutmen atau pelatihan. Prediksi AI juga membantu antisipasi kebutuhan bisnis, menggantikan keputusan berdasarkan insting. Dan yang terakhir, pengalaman karyawan lebih baik dengan mobile friendly. Aplikasi HR mobile memungkinkan akses slip gaji, pengajuan cuti, atau pelacakan proyek dari ponsel. Antarmuka sederhananya dengan notifikasi real time seperti pengingat deadline. Ini meningkatkan keterlibatan. Login biometrik dan dukungan multiplatform seperti iOS atau Android ini menjamin keamanan dan kemudahan akses. Contoh integrasinya, supervisor menyetujui lembur via aplikasi secara efisiensi. Data otomatis tercatat untuk analisis produktivitas yang berbasis data. Semua bisa dilakukan di mana saja lewat smartphone. Pembahasan berikutnya, apa itu HR Analytics? HR Analytics adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan data terkait karyawan untuk membantu pengambilan keputusan strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih baik kinerja karyawan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data. Ada 3 tools HR Analytics. Yang pertama, Excel atau Google Sheets. Ini cocok untuk pemula untuk menganalisis data dasar seperti menghitung turnover, absensi, atau kompensasi dengan fitur pivot table, formula, dan chart sederhana. Yang kedua, ada Power BI atau Tableau. Ini cocok untuk memvisualisasikan seperti dashboard HR, untuk rekrutmen, produktivitas, atau kepuasan karyawan dengan drag and drop yang user-friendly.
Dan yang terakhir, Python atau R, ini untuk menganalisis lebih kompleks, digunakan untuk analisis prediktif seperti memprediksi attrition, clustering karyawan, atau sentiment analysis dengan library khusus seperti Pandas, scikit-learn, dan lain-lain. Lalu, apa sih pivot table? Pivot table adalah fitur Excel yang memungkinkan analisis data secara dinamis dengan mengelompokkan, merangkum, dan memvisualisasikan data dalam bentuk tabel interaktif. Dalam konteks HR Digital dan HR Analytics, pivot table membantu dalam menganalisis data karyawan seperti demografi, turnover, rekrutmen, dan performa, lalu memonitor metrik HR seperti absensi, produktivitas, engagement, dan membuat laporan HR otomatis untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Ada 3 manfaat pivot table dalam HR. Yang pertama, efisiensi analisis data dengan mengolah data besar seperti database karyawan dengan cepat, lalu menggantikan rumus manual seperti SUMIF, COUNTIF, dan VLOOKUP. Yang kedua, visualisasi data HR dengan membuat dashboard HR seperti distribusi karyawan per departemen dan turnover rate, lalu mendukung HR Analytics dengan tren dan pola data. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan data-driven dengan mengidentifikasi masalah seperti departemen dengan turnover tinggi, serta mengevaluasi rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan. Selanjutnya, mari kita simak video implementasi dari pemanfaatan teknologi fitur pivot table dalam Excel dalam dunia HR digital dan HR analytics. Dengan contoh kasus meeting bulanan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah hadir dalam kesempatan sesuai perjanjian kemarin akan diadakan nanti setiap bulannya untuk mengevaluasi kinerja karyawan, terutama di tim SDM kali ini. Jadi kita bakal mengevaluasi hasil dari penilaian kinerja karyawan dari beberapa aspek yang sudah ditetapkan. Sebelumnya udah siap belum untuk data di foto? Bisa ditampilkan untuk kita evaluasi yang mana? Sudah siap, Ibu. Saya tampilkan terlebih dahulu untuk data report-nya. Oke, baik. Terima kasih, Ratu. Jadi berdasarkan data pivot yang ada, ini ada 4 orang ya untuk tim SDM kali ini. Faiz, ada hadir apa enggak? Ada, Bu. Oke. Ferry, Ada, Bu. Ratu, Hadir, Bu. Anissa, Mohon maaf, Ibu, untuk Anissa berhalangan hadir karena sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. jadi nanti dibantu review juga aja sama teman-teman mewakili Anissa yang sudah ada. Jadi dinilai aja kinerjanya seorang yang bekerja sama dengan kalian seperti ini. Oke, mari kita lihat dulu datanya sama-sama ya. Jadi berdasarkan data yang ada, ini rata-rata nilai keseluruhan dari kinerja kalian itu ada di angka 82,75. Ini dari total 8 pengenalan, ini sudah cukup baik sebenarnya, cuman beberapa aspek ini perlu diperhatikan ya. Kita bedah satu-satu dulu, dimulai dari Ratu. Ratu ini memiliki nilai paling tinggi
di aspek pembinaan tools atas. Cukup baik, terima kasih Ratu atas kinerjanya. Saya mau tanya, apa yang kamu lakukan untuk dapat nilai setinggi itu? Siapa tahu itu bisa memberi tips atau strategi untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bu. Salah satu kuncinya adalah saya rutin mengikuti pelatihan terkait tools HRIS dan selalu berusaha menerapkan fitur-fitur baru dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, selain itu juga saya berkolaborasi yang baik dengan tim IT juga sangat saya memahami tools ini lebih dalam. Oke, bagus sekali Ratu. Terima kasih untuk penjelasannya dan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Seperti itu pasti akan membantu rekan-rekan yang masuk ke sana. Mungkin nanti Ratu bisa membantu proses itu, berbagi pengetahuan tentang supaya semuanya bisa mendapatkan manfaatnya juga. Bisa Ratu ya? Untuk Bu, saya akan dengan senang hati berbagi pengalaman dan pengetahuan saya. Semoga itu bisa membantu tim kita meningkatkan kemampuan dalam menggunakan tools HRIS ini. Terima kasih Ratu. Nah sekarang Pak Is. Pak Is sudah memiliki nilai yang tinggi di angka 92 juga, tetapi di aspek yang berbeda untuk visualisasi data. Tapi untuk di analis data HR itu di angka 78. Kenapa nih Pak Is? Apa ada kendala yang lagi dihadapi di aspek analis data atau kesulitan? Bisa disampaikan, siapa tahu bisa dibantu oleh rekan-rekan nanti. Iya Bu, saya merasa masih kurang dalam interpretasi data HR yang kompleksnya. Mungkin saya juga seringkali menjadi keluhan di berbagai organisasi dan juga hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak akurat serta menghambat pengembangan strategi yang efektif dalam manajemen sumber daya manusia ini. Mungkin memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan strategis ini juga mencakup informasi seperti kinerja karyawannya, refleksinya, keputusan kerjanya, dan analisis demografisnya. Dengan data yang tepat, manajer HR dapat mengidentifikasi tren, mengukur efektivitas program, dan merumuskan kebijakan yang lebih baik. Mungkin saya bisa belajar lebih banyak lagi dari tim atau mengikuti workshopnya terkait analisis data HR-nya agar baik bisa meningkatkan kemampuan HR. Terima kasih, bagus banget penjelasannya. Buat belajar yang berkembang Pak Is, dan kemampuan visualisasi data yang sudah baik, saya yakin Anda bisa menguasai analis data HR dengan lebih baik nanti setelah mengikuti pelatihan ya yang akan saya adakan. Gimana Pak Is? Baik Bu, pasti saya akan baik, bagus sekali, kerja bagus buat kalian semua. Mari kita bedah lagi untuk Ferry. Saya juga melihat Anda memiliki nilai 70 di aspek yang sama dengan Pak Is, yaitu analis data HR. Ini di penggunaan tools HRIS-nya Anda udah baik itu di angka 80. Saya mau tanya, apa yang udah Anda lakukan untuk mencapai hasil tersebut? Baik, jadi selama ini saya sudah cukup aktif berdiskusi dengan Ratu, baik secara informal maupun ketika mengerjakan tugas bersama, terutama dalam mencoba memahami dan menerapkan materi-materi yang berkaitan dengan bidang tersebut. Saya juga berusaha melakukan praktik langsung dengan data yang ada agar bisa lebih memahami konsep yang dipelajari. Dari proses ini saya merasa terbantu untuk memperkuat pemahaman dasar saya terhadap beberapa topik.
Nah, namun khusus untuk materi analis data HR, saya masih merasa kesulitan dalam memahami langkah-langkah teknisnya, Bu. Mulai dari cara pengolahan data, memilih indikator yang relevan, memilih menarik kesimpulan yang tepat dari hasil analisa saya. Merasa bahwa pengalaman saya masih terbatas pada permukaan dan saya belum cukup percaya diri untuk menerapkan secara mandiri dalam konteks pekerjaan yang lebih nyata. Saya yakin bahwa dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan dipimpin oleh fasilitator atau mentor yang memahami konteks HR dan analis data, saya akan bisa lebih mudah memahami materi ini secara menyeluruh. Oke, terima kasih bagus sekali untuk masukannya, guys. Saya udah pertimbangkan untuk Ferry dan Rais tadi dan keluhan yang sama. Saya akan pastikan untuk mengajukan beberapa pelatihan analis data HR agar Ferry dan teman-teman bisa mengerti tentang cerita dan mendapatkan solusinya. Untuk Anissa ini karena tidak hadir pada hari ini, padahal nilainya cukup stabil di 83 dari rata-ratanya, dengan keunggulannya di visualisasi data di angka 23, tapi di penggunaan tools variasinya di angka 78. Saya mau tanya untuk rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan kinerja Anissa selama bekerja sama dengan kalian itu seperti apa, biar saya pertimbangkan juga untuk ke depannya. Baik Ibu, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu tentang Anissa. Sebagai rekan kerja Anissa, saya melihat bahwa dia memang memiliki kemampuan yang baik dalam visualisasi. Namun, untuk penggunaan tools HRIS, Anissa memang masih membutuhkan waktu lebih banyak untuk bereksplorasi dan mempelajarinya lebih dalam. Nah, selama ini saya sering berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait tools HRIS ini dengan Anissa, Bu. Dia selalu antusias untuk belajar dan menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, terkadang kompleksitas fitur-fitur di dalam tools tersebut masih menjadi tantangan baginya. Nah, saya rasa jika ada sesi berbagi pengetahuan internal terkait penggunaan tools HRIS, itu pasti akan sangat membantu Anissa. Nah, untuk lebih memahami dan memanfaatkan tools tersebut secara optimal, Bu. Dengan dukungan tim juga, mungkin saya yakin Anissa bisa meningkatkan kemampuan di area tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ratu untuk penjelasannya yang memang sesuai dengan kebutuhan dia, seperti Pak Iswan tadi bilang kesulitan yang membutuhkan solusi. Ide bagus, saya akan mempertimbangkan untuk sebagai sekalian untuk mengagendakan beberapa perbaikan di bulan depan. Jadi secara keseluruhan saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan terkait analis data HR dan penggunaan tools HRIS. Namun saya senang sekali melihat semangat dia yang tinggi dari saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya juga ingin kalian tetap saling bekerja sama dan saling belajar satu sama lain ketika ada rekan yang kesulitan. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan kali ini untuk meningkatkan kualitas kerja tim kita secara keseluruhan. Saya apresiasi juga kerja dan dedikasi kalian, terutama untuk yang konsisten di nilai kata-katanya, pertahankan dan perkembangkan
Dan untuk yang masih kurang, saya harap kalian bisa terus semangat untuk belajar ya. Jadi semoga dengan pelatihan dan sesi berbagi pengetahuan untuk satu kelas di bulan depan, kita bisa semakin meningkatkan kinerja tim dan mencapai target organisasi bersama-sama. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Saya rasa rapatnya sudah selesai, bisa kita tutup sampai di sini. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti Excel, khususnya fitur pivot table dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui digital HR dan HR Analytics, meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan analisis data cepat akurat, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk strategi HR yang lebih efektif.